Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitra Rahayu Asmaul Husna dengan NIM 21015020006 dari kelas A2 2021. Nah, di sini saya akan mempresentasikan media pembelajaran virtual SMP saya dengan materi pemfaktoran persamaan kuadrat. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya langsung saja di sini. Ini adalah media pembelajaran saya, di mana tujuan pembelajarannya itu yang pertama, peserta didik dapat memahami konsep dan teknik pemfaktoran persamaan kuadrat. Yang kedua, peserta didik dapat memfaktorkan persamaan kuadrat dengan benar. Nah, adapun petunjuk penggunaan yang pertama, pilih dan geser slider sesuai keinginan untuk mengganti nilai A, B, dan C. Contohnya di sini nilai A-nya itu 2. Kita geser slidernya ke 2. Dan nilai B-nya itu 3. Geser slider B itu 3. Nah, C itu 1. Geser slider C-nya itu ke 1. Nah, yang kedua, pada kotak box fx yang ini, masukkan nilai A, B, dan C yang sudah dipilih sebelumnya. Yang sudah dipilih ini, A, B, dan C-nya, sehingga terbentuk persamaan kuadratnya. Di sini kita buat persamaan kuadrat, nih ganti di sini nilai A-nya itu 2 dan B-nya itu 3. Dan C-nya itu 1. Sama dengan 0. Selanjutnya yang ketiga, pada kotak box pada kotak box pemfaktoran ini, masukkan pemfaktoran dari persamaan kuadratnya. Di sini itu X tambah 1 dikali 2X ditambah 2X tambah 1. Yang keempat, masukkan nilai X1 dan X2 pada kotak box yang disediakan ini, X1 dan X2-nya. Nah, dari pemfaktoran ini kita peroleh X1-nya, kan X1 tambah 1 itu jadi minus 1. X1-nya itu minus 1 dan X2-nya 2X tambah 1 jadi 2X sama dengan minus 1 dan minus 1 dan X itu sama dengan minus 1/2. Nah, yang kelima, klik cek untuk mencocokkan benar atau salah nilai yang dimasukkan pada kotak box fx pemfaktoran X1 dan X2. Kita klik cek. Nah, di sini akan langsung muncul jawabannya. Nah, kita cocokkan yang kotak yang ada di kotak box yang di kiri dan yang di kanan. Begitupun seterusnya. Nah, pada kotak fx itu nilainya fx sama dengan 2x pangkat 2 tambah 3x tambah 1 sama dengan 0. Sudah sama, berarti benar. Pada pemfaktorannya x tambah 1 dikali 2x tambah 1. Cocokkan, jawabannya sudah sama, berarti benar. X1-nya itu minus 1 dan X2-nya minus 1/2. Nah, yang keenam, jika kesulitan dengan pemfaktoran sebelumnya atau tidak bisa diselesaikan dengan pemfaktoran ini, maka bisa menggunakan rumus ABC untuk memperoleh nilai X1 dan X2 atau akar-akar persamaan kuadratnya. Adapun rumusnya yaitu X1 X2 sama dengan minus B plus minus akar B pangkat 2 dikurang 4 kali A kali C per 2A. Nah, selanjutnya klik langkah selanjutnya, maka akan muncul langkah-langkahnya. Kita geser dulu ke bawah. Ini, klik langkah selanjutnya. Nah, akan muncul langkah-langkahnya. Di mana untuk langkah-langkahnya itu kita substitusi nilai A, B, dan C ke rumus
ABC. Jadi X1, X2 sama dengan minus 3 plus minus akar 3 pangkat 2 dikurang 4 kali 2 dikali 1 per 2 kali 2. Nah, selanjutnya X1-nya itu ini X1 sama dengan minus 3 dikurang akar 3 pangkat 2 dikurang 4 kali 2 dikali 1 per 2 kali 2. Nah, kita selesaikan ini terlebih dahulu, maka akan diperoleh nilai X1-nya itu minus 1, dan nilai X2-nya itu sama dengan minus 3 ditambah akar 3 pangkat 2 dikurang 4 kali 2 kali 1 per 2 kali 2. Kita selesaikan ini, maka akan diperoleh X2-nya itu sama dengan minus 1 per 2. Nah, pasti akan sama nilai X1 dan X2 pada rumus ABC dan menggunakan pemfaktoran yang di atas. Tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut pada LKPD. Nah, di sini petunjuk penggunaan LKPD, istilah identitas kamu pada kolom yang telah disediakan. Nah, yang disediakan ini yang di bawah. Nah, yang kedua, bacalah setiap petunjuk pada LKPD dengan baik untuk menyelesaikan latihan yang disediakan. Yang ketiga, selesaikan secara berurutan setiap kegiatan pada LKPD. Yang keempat, gunakan media yang telah disediakan di atas. Ini medianya. Untuk membantu menjawab soal latihan. Yang kelima, berikan jawaban yang tepat sesuai dengan kemampuan. Nah, yang pertama itu kan tulis dulu identitas di sini. Misal di sini Fitra kelas A2. Selanjutnya kita melangkah pada kegiatan 1, kegiatan menentukan. Nah, faktorkan dan tentukan nilai X1 dan X2 dari persamaan kuadrat berikut. Ini tak 1, 6X pangkat 2 dikurang 5X dikurang 4 sama dengan 0. Kita masukkan, berarti di sini nilai A-nya itu 6, nilai B-nya minus 5, dan nilai C-nya minus 4. Kita menuju medianya. Sini A-nya itu 6, B-nya itu minus 5, dan C-nya itu minus 4. Nah, akan tanpa ini, maka diperoleh A-nya itu kan 6. Masukkan di sini 6X, di sini dikurang 5X dikurang 4 sama dengan 0. Maka diperoleh pemfaktorannya itu 2X tambah 1 dikali 3X dikurang 4. Nah, dari sini kita peroleh X1-nya itu minus 1 per 2, nilai X2-nya itu 4 per 3. Nah, selanjutnya pada LKPD kita tulis di sini pemfaktorannya itu ini berapa? 2X tambah 1 dikali 3X dikurang 4 sama dengan 0. Nah, nilai X1-nya sama dengan minus 1 per 2, dan X2-nya itu sama dengan 3 per 4. 4 per 3. 4 per 3 atau 3 per 4. Kita cek lagi. Di sini 4 per 3. Maka di sini 4 per 3. 4 per 3. Nah, begitupun dengan soal pada taks 2, taks 3, taks 4, dan taks 5. Selanjutnya, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari persamaan kuadrat, akar-akar persamaan kuadrat atau nilai dari X1 dan X2 dari nilai A, B, dan C berikut dengan menggunakan rumus ABC. Nah, di sini kita ambil taks 6, A-nya itu sama dengan 1, B-nya itu sama dengan 7, dan C-nya itu sama dengan 10. Maka
kita ganti slider A. Di sini apa tadi? 7. Berapa ya? 1. Maaf ya. Di sini 1, 7, 10. 1, 7, 10. Nah, maka di sini kita gunakan itu yang kan yang minta akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan atau nilai untuk mencari nilai X1 dan X2 dengan menggunakan rumus ABC. Maka kita fokuskan yang di bawah ini. Nah, kan disubstitusi nilai A, B, dan C-nya itu ke dalam rumus ABC. Sehingga diperoleh X1, X2 itu minus 7 plus minus akar 7 pangkat 2 dikurang 4 kali 1 dikali 10 per 2 kali 1. X1-nya minus 7 dikurang akar 7 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1 dikali 10 per 2 kali 1. Di sini jawabannya minus 2. X2-nya itu minus 7 tambah akar 7 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1 dikali 10 per 2 kali 1. Ini diselesaikan. Baru diperoleh nilai X2-nya itu sama dengan minus 5. Nah, jadi di sini kita peroleh nilai X1-nya itu X1 sama dengan, terus sini X1-nya itu tadi berapa? Ya, minus 2. Tulis minus 2. Dan X2-nya itu sama dengan minus 5. Coba kita lihat kembali. X1-nya itu 2, minus 2, dan X2-nya itu minus 5. Sudah sama? Nah, ini adalah jawabannya. Selanjutnya, begitupun dengan taks 7, taks 8, taks 9, taks 10. Cara penyelesaiannya itu tetap sama, dan cara menjawabnya juga sama, tapi nilainya ingat ya, nilainya pasti akan berbeda-beda sesuai dengan nilai yang telah ditentukan nilai A, B, dan C-nya. Jadi slidernya kita ubah-ubah. Selanjutnya pada kegiatan 2, mengamati. Nah, amati hasil yang diperoleh dari penggunaan pemfaktoran manual yang di atas itu dan rumus ABC. Cobalah pertanyaan berikut. Nah, amati dan jelaskan perbedaan hasil antara metode pemfaktoran manual dan menggunakan rumus ABC untuk persamaan 2x pangkat 2 ditambah 3x tambah 1 sama dengan 0. Nah, di sini kita ubah 2x tambah 3x tambah 1. Cara penyelesaian pemfaktoran yang di atas, yang manual, dan yang ini, rumus ABC. Nah, kita ganti dulu nilai A-nya itu kan 2, nilai B-nya itu 3, dan nilai C-nya itu 1. Jadi kita ganti di sini 2x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 3x tambah 1 sama dengan 0. Nah, pemfaktorannya itu x tambah 1 dikali 2x tambah 1. Nah, X1-nya itu minus 1 dan X2-nya itu minus 1 per 2. Dari sini juga X1-nya itu tadi selesaikan X1-nya ini tadi, jadi minus 1
X2-nya juga minus 1/2. Nah, dapat kita simpulkan bahwa pemfaktoran manual dan pemfaktoran dengan menggunakan rumus ABC untuk memperoleh akar-akar persamaan kuadrat atau nilai X1 dan X2-nya itu sama. Akan sama nilai dari X1 dan X2-nya. Jadi, kedua metode ini menghasilkan nilai yang sama, nilai akar-akar persamaan kuadrat yang sama. Tetapi, nilai pemfaktoran manual ini terbatas. Tidak semua bisa diselesaikan dengan pemfaktoran manual ini. Ada beberapa kondisi yang tidak bisa diselesaikan. Nah, sedangkan rumus dari ABC ini lebih banyak prosesnya, lebih panjang. Harus diselesaikan dulu X1-nya dan X2-nya. Keduanya itu memiliki kelebihan dan kekurangan, tetapi dengan tujuan yang sama. Jadi di sini itu kita tulis menggunakan nilai X1 dan X2 atau akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan pemfaktoran manual dan rumus ABC hasilnya akan sama. Tetapi pemfaktoran manual terbatas. Maksudnya terbatas itu beberapa kondisi persamaan kuadratnya tidak bisa diselesaikan pemfaktoran dari persamaan kuadratnya. Tidak ketemu. Tidak ada. Ya, begitu. Sementara rumus ABC itu lebih panjang penyelesaiannya. Nah, dengan taks 2, amati hasil dari persamaan kuadrat 2x pangkat 2 tambah 5x dikurang 3 sama dengan 0. Bandingkan waktu yang diperlukan untuk menemukan akar-akar atau nilai X1 dan X2 menggunakan pemfaktoran manual dan rumus ABC. Mana yang lebih cepat dan mengapa? Nah, dari taks 11 saja bisa kita peroleh dan simpulkan bahwa pemfaktoran manual lebih cepat perhitungannya untuk memperoleh nilai X1 dan X2 dibandingkan rumus ABC. Nah, karena perhitungannya lebih pendek, penyelesaian cara langkah-langkahnya lebih pendek. Atau gimana ya? Karena perhitung lebih atau langkah penyelesaian untuk memperoleh X1 dan X2 lebih sedikit.
lebih singkat sedikit lah. Nah, selanjutnya kegiatan 3 menyimpulkan. Nah, berdasarkan hasil yang kamu dapatkan dari soal di atas, maaf di sini harusnya soal taks 11 dan taks 2. Berdasarkan hasil yang kamu dapatkan dari soal-soal di atas, buatkanlah kesimpulan dari hasil pemfaktoran dan penggunaan rumus ABC dalam menyelesaikan persamaan kuadrat. Mana yang lebih mudah dipahami dan diterapkan? Nah, di sini dapat disimpulkan keduanya. Dapat disimpulkan pemfaktoran manual dan rumus ABC sama-sama mudah dipahami. Dan diterapkan. Dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Di mana pemfaktoran manual lebih singkat penyelesaiannya, tetapi terbatas. Sementara rumus ABC lebih panjang penyelesaiannya, tetapi tidak terbatas. Nah, pada kegiatan 2 mengamati dan kegiatan 3 menyimpulkan, para siswa mungkin akan berbeda jawabannya, tetapi tujuannya itu akan sama. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.